Halo semuanya, kembali dengan saya Jimika Santosa. Teman-teman semuanya yang masih mengalami gangguan kecemasan, anxiety disorder, dan sudah cek ke dokter dan sudah dikatakan sehat, tapi setiap kali ada rasa nggak nyaman, seringkali masih merasakan jangan-jangan nggak sehat, nggak yakin kalau benar-benar dia udah sehat. Jadi udah cek secara medical check up kemana-mana, sudah cek ke dokter berkali-kali dan dikatakan sehat, tapi setiap kali ada rasa nggak nyaman di tubuh masih saja merasakan tidak sehat atau masih saja mengkhawatirkan bahwa terjadi apa-apa dengan tubuhnya. Ya, nah jika teman-teman masih mengalami masalah seperti ini, maka teman-teman perlu tonton video ini sampai habis karena saya akan sharing bagaimana cara untuk mengatasi hal ini sehingga Anda bisa bebas dari masalah ini. Silahkan tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton, silahkan klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Teman-teman semuanya, kemarin saya udah bahas tentang kalau Anda merasakan ketidaknyamanan tubuh dan Anda masih saja pergi ke IGD, maka Anda perlu melakukan tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan dan itu sudah saya bahas di video ini ya. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton. Nah, hari ini saya akan bahas bagaimana membuat diri kita percaya bahwa kita sehat, karena seringkali kita merasa nggak yakin dengan kesehatan kita. Atau seringkali juga dibilang bahwa ini hipokondria, jadi kita selalu takut akan sakit, takut terjadi apa-apa dengan diri kita, takut kalau kita itu sakit dan ya macam-macam lah seperti itu ya. Nah, saya akan bahas gimana caranya ya teman-teman. Mungkin ada di antara teman-teman yang sekarang sebenarnya udah cek ke dokter dan sudah dikatakan jantungnya sehat, tapi masih aja kalau dada nyeri ataupun kemudian jantung berdebar masih aja mikirnya jantung. Padahal nggak ada masalah. Dan Anda sudah punya medical check up banyak, tapi masih merasa takut kalau terjadi apa-apa dengan diri kalian. Nah, teman-teman, ini masalah keyakinan sebenarnya yang kita bahas di sini. Anda yakin akan sesuatu hal, ya. Masalahnya adalah keyakinan ini adalah tidak bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman sudah terbiasa dengan hal ini. Nah, jadi kalau kita mau mengubah ini, kita harus mengubah keyakinan kita. Nah, sekarang kita akan bahas dulu keyakinan itu seperti apa sih, percaya itu seperti apa sih ya. Kita akan bahas keyakinan, kepercayaan. Teman-teman, keyakinan atau kepercayaan adalah suatu pikiran, emosi yang kemudian diulang-ulang terus-menerus ya, dan itu akhirnya terkristal dan masuk ke level pikiran bawah sadar kita sehingga menjadi yang dinamakan dengan keyakinan. Gampangnya gini, kita punya mobil dan mobil itu adalah mobil yang enak banget kita pakai. Jadi kita pergi kemana-mana mobilnya oke-oke aja, nggak ada masalah, nggak pernah ada masalah. Sehingga kita akan mempunyai pikiran perasaan karena kita sering menggunakan mobil itu dengan berkali-kali. Saya ada repetisi di sini dengan pikiran dan perasaan, oh mobil saya bagus, nggak ada masalah. Selalu kita lakukan selama berkali-kali pergi mana nggak ada masalah, maka kita akan punya belief atau keyakinan bahwa mobil kita baik adanya. Toh? Nah, di satu sisi ada orang yang mungkin pakai mobil dengan merek yang sama, dengan jenis yang sama, tapi karena dia punya masalah dengan mobil itu, dan itu terus berulang kali, maka dia akan punya pemikiran bahwa mobilnya bermasalah. Oke, jadi sebenarnya keyakinan ini adalah persepsinya adalah subjektif atau subjektif, ya tergantung pada orang yang bersangkutan. Yang terjadi adalah terjadi pengulangan sehingga kita mempunyai keyakinan seperti itu. Kalau baru sekali mungkin tidak akan terjadi, oke ya. Nah, teman-teman, sekarang kita kembali lagi. Nah, mobil kita karena kita sudah terbiasa menggunakan mobil yang bagus, oke ya, mobil yang bagus, mesin bagus, sehingga kita akan selalu merasa bahwa kondisinya akan selalu sama dengan yang lalu, betul? Nah, kemudian pada suatu hari kita mengalami mobil itu mengalami trouble, ya, trouble. Kemudian kita merasa, loh, kita belum mulai aware, kita belum menyadari, wah, mobil saya bermasalah. Kemudian Anda perbaikilah ya, Anda perbaiki, kemudian
tapi itu kayak Anda masih ada muncul lagi seperti itu. Anda mulai aware tuh, Anda mulai aware atau Anda mulai menyadari atau Anda mulai berpikiran, wah mobil saya udah nggak enak lagi. Nah, itu mulai terjadi perpindahan, ya, perpindahan belief seperti itu. Ini juga yang terjadi ketika teman-teman selama ini sehat, merasa sehat, kemudian mengalami panic attack pertama kali, atau mengalami serangan panik pertama kali, atau mengalami asam lambung yang meningkat pertama kali dengan intensitas luar biasa, dan itu kemudian berulang dan berulang, maka kemudian kita akan menjadi merasa bahwa kita nggak sehat. Yang sebelumnya kita merasa sehat, menjadi kita nggak yakin bahwa kita sehat. Ya. Ketika teman-teman mulai menyadari atau mulai merasakan bahwa mobil bermasalah, maka teman-teman akan mulai aware atau mulai berhati-hati. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Sama dengan ketika teman-teman sudah mengalami beberapa kali kejadian nggak enak, maka teman-teman akan menjadi semakin aware atau semakin merasa aware atau menyadari bahwa jangan-jangan akan begini, jangan-jangan begini, karena berdasarkan data masa lalu. Nah, kalau ini terus terjadi, teman-teman, yang terjadi adalah teman-teman akan terus hidup di masa lalu. Teman-teman akan terus merasa ketakutan dan kekhawatiran akan terus terjadi. Ya, karena persepsi ini terus dijaga terus, atau keyakinan ini terus dipertahankan atau dibawa terus. Nah, jadi kalau ini menjadi suatu hal yang menjadi kebiasaan, akhirnya belief ini kemudian jadi kebiasaan, ya akhirnya datangnya otomatis. Jadi kadang-kadang Anda merasa bahwa kok tiba-tiba muncul sendiri, kok aku langsung seperti ini, aku tahu nggak perlu tapi kan muncul sendiri. Nah, karena apa? Karena terjadi otomatis. Udah masuk ke level pikiran bawah sadar, terjadilah otomatis. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita menginjak. Gimana sekarang solusinya kalau udah seperti ini? Sekarang bagaimana solusinya? Solusinya adalah bagaimana kita bisa menanamkan ide baru ke level pikiran bawah sadar kita. Dan itu akan menjadi belief, ya. Nah, bagaimana cara kita menanamkan ide baru itu sudah saya bahas di video ini, di mana saya pernah bahas bagaimana cara kita mensugesti diri kita sendiri. Oke, silakan dilihat di sini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah selain kita menanamkan ide yang baru itu, jadi kita menanamkan ide bahwa kita sehat, kita juga harus menambahkan level emosi yang sangat kuat, level emosi yang tinggi, level emosi yang punya energi yang tinggi, seperti itu teman-teman. Yang ini akan membuat belief kita mampu berubah langsung masuk ke level pikiran bawah sadar. Gampangnya gini teman-teman, mungkin teman-teman bisa ingat suatu peristiwa di masa lalu, di mana teman-teman itu pernah merasakan suatu hal di mana teman-teman sudah cukup, saya nggak mau lagi seperti ini, kemudian teman-teman berubah waktu itu. Coba ingat teman-teman suatu kejadian di masa lalu, di mana teman-teman pernah mengalami hal itu. Nah, di situ pasti level energinya berubah, di mana Anda bisa merasakan postur tubuhnya juga berubah, mungkin nafasnya juga berubah, level energi benar-benar terasa beda. Coba deh, bayangin lagi diri Anda di masa lalu yang benar-benar sudah memutuskan, sudah mau berubah, dan kemudian Anda berubah, pasti beda banget. Nah, ini yang kita lakukan. Ini yang teman-teman harus lakukan. Jadi teman-teman memberikan ide baru ke level pikiran bawah sadar, ditambah dengan memberikan emosi yang sangat kuat sekali, sehingga benar-benar body atau fisiologis tubuh kita itu berubah. Kita merasakan dada kita mungkin bisa membusung, kita bisa merasakan luar biasa sehat gitu kan. Itu yang harus teman-teman lakukan. Dan teman-teman lakukan itu berkali-kali. Ingat ya teman-teman, belief adalah suatu hal di mana kita ada suatu ide yang kemudian kita ulang-ulang lagi. Sama seperti tadi cerita mobil tadi, ya. Kemudian yang lain yang teman-teman bisa lakukan adalah dengan cara menggunakan ini, buku Bye-Bye Cemas, ya. Buku Bye-Bye Cemas, atau dengan cara menggunakan buku Goodbye Anxiety Disorder, ya. Buku ini dua-duanya saya tulis, ya. Dan ini bisa membantu teman-teman untuk lebih merasa percaya diri, lebih bisa mengatasi juga gangguan kecemasan. Dan Anda bisa segera order di sini. Nah, teman-teman, itu beberapa hal yang saya percaya kalau teman-teman benar-benar lakukan, teman-teman akan mengalami perubahan. Benar-benar akan mengalami perubahan dalam hidup teman-teman. Demikian video dari saya. Semoga apa yang saya bahas di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bantu teman-teman bebas dari masalah gangguan kecemasan, membuat teman-teman percaya bahwa teman-teman sudah sehat, sangat sehat, dan sangat aman. Dan bagi teman-teman yang mau komentar, silahkan komentar, ditunggu komentarnya. Demikian teman-teman, salam sembuh, salam sehat, salam bahagia.